Ya, kita kembali ke MPM nih Bang. Wira ini kan pernah menjadi ketua di periode 2019-2020 ya Bang. Mungkin banyak yang belum tahu Bang, MPM itu sebenarnya apa sih? Oh ya, MPM sendiri, aku kalau kuliah itu kan 2016. Aku tahu tentang MPM tuh dulu biasanya kan setiap ospek tuh ada pengenalan organisasi mulai dari BEM, MPM, legislatif, eksekutif dari tingkat kampus, tingkat tertinggi sampai tingkat prodi itu himpunan, bahkan ada UKM UKM. Nah, aku kenal MPM tuh dari awal masuk kuliah karena memang ada sosialisasi di sana. Terus MPM hari ini adalah kalau kita berbicara trias politika, yaitu teori yang saat ini dipakai oleh negara kita untuk pembagian 3 kekuasaan, yang dulu teori ini didapatkan oleh John Locke. Itu adalah salah satu pakar hukum dunia, kemudian dilengkapi oleh Montesquieu. Mulai dari situ terbagilah 3. Adalah yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di kampus kita, setauku kita masih terbatas dengan adanya 2 pusat tertinggi kekuasaan mahasiswa, yaitu BEM Uniska dan MPM Uniska. Dulu itu ada perubahan juga. Jadi tahun 2018 dulu MPM Uniska tuh sebelumnya dari Majelis Perwakilan Mahasiswa berubah jadi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, karena kita punya kendala, kita belum ada lembaga yudikatifnya, yang dimana di kampus-kampus besar lainnya lembaga itu sudah terbagi tertata dengan baik. BEM-nya ada, yaitu mewakili eksekutif, legislatif itu diwakili oleh MPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, alias namanya kurang lebih ada perbedaan tapi fungsinya sama. Dan yang ketiga adalah Mahkamah Mahasiswanya. Jadi nanti Mahkamah Mahasiswa itu ada sendiri, jadi kayak ngurusin kayak sengketa pemilu mungkin yang beberapa waktu lalu sempat terjadi, nggak ujuk-ujuk tahu-tahu minta ke WR3. Ini kayak apa Pak penyelesaiannya? Sebenarnya saat MPM 2018 itu berubah dari Majelis Perwakilan Mahasiswa menjadi Permusyawaratan Mahasiswa, dan kebetulan musyawarah kerja itu tahun 2018 aku presidiumnya, jadi aku sangat paham apa perubahan yang terjadi, ada penambahan fungsi dan sebagainya macam. Nah, Majelis Permusyawaratan tadi, kalau biasanya legislatif tuh kan ada 4 nih fungsinya. Ada fungsi penganggaran, itu controlling penganggaran, kemudian pengawasan, kemudian sisi legislasi. Nah, ada fungsi di bidang advokasi. Legislasi ini di bidang kita bikin sebuah peraturan, kebijakan, yang dimana biasanya ini agak kalau di pembagian trias politika yang ada ini tugasnya si Mahkamah Mahasiswa untuk mempersidangkan dan sebagainya macam. Nah, saat ini diambil alih oleh MPM, yang seharusnya jika ada suatu permasalahan sengketa pemilihan, kemudian ada gugatan pemilu, kemudian ada pelaporan LPJ dan pengajuan LPJ, yaitu akhirnya di MPM seharusnya titik awal dan akhirnya di situ lagi. Kalau ada Mahkamah Mahasiswanya, ini agak terbagi nanti garis birokrasinya. Jadi nanti ke MPM dulu, dimahkamahkan dulu, diplenokan, baru ke MPM lagi, baru nanti ke rektor lagi, ya gitu. Jadi memang tugas MPM itu terkadang orang melihat tugasnya 4 itu aja kah? MPM itu nggak boleh demo kah? Nggak boleh bikin kegiatan kemasyarakatan? Dia boleh gitu loh. Itu tergantung kreativitas anak-anak, yang dimana program kerja wajib ibaratkan kita punya fungsi 4 ini. Tapi kita boleh mengembangkan, kita boleh bikin kegiatan seminar, kita boleh bikin kegiatan biasanya untuk kaderisasi tingkat legislatif itu namanya TLM, kalau di BEM Uniska namanya LKMM, latihan kader pimpinan mahasiswa kan. Kalau di TLM kan training legislatif mahasiswa.
itu biasanya training wajib. Terus saat ini juga katanya teman-teman telah terlaksana seminar, ya bagus gitu loh, ada pengembangan terus. Aku menginginkannya juga sebagai senior di MPM dan sedikit mengklarifikasi nih, di MPM juga aku sebenarnya jabatannya sebagai Sekjen MPM Uniska tahun 2020 itu sama Mas Rizky. Nah, karena Mas Rizky nggak selesai, akhirnya di PAW kan ke aku sampai selesai. Itu agak lama PAW-nya karena kemarin ada sengketa pemilu, jadi hampir 3-4 bulan. Jadi seperti itu. Sebelum lanjut ke sana Bang, bagaimana sih ceritanya jadi sampai Rizky kemarin itu menyelesaikan jabatan sebagai ketua gitu? Dan kita tahu kan selanjutnya yang bersangkutan maju ke BEM. Ya. Kejadian kemarin itu 2020 kita naik kan bareng nih, saya Rizky ketua, habis itu saya sekjen, kemudian ada bendahara kami, habis itu ada sekretaris, ada komisi 1, 2, 3, 4 dan divisi. Kami bikin beberapa program juga di MPM pada saat itu dengan pembagian komisi-komisi. Kalau dulu ada sekitar 2-3 komisi saja, saat ini kami bagi mulai dari pengawasan, legislasi, penganggaran, sampai advokasi, ada bidang-bidang khususnya sesuai dengan 4 fungsi legislatif. Kalau sebelum-sebelumnya kurang tahu, malahan terkadang kurang dari 4 porsi komisi yang ada, jadi bingung pembagian porsi kerjanya yang mana. Nah, ada penambahan di 2 divisi Kominfo dan PSDM, jadi pengembangan sumber daya mahasiswa dan Kominfo untuk megang media. Nah, di masa itu berjalan 1 tahun, tapi ada masa kita itu terhambat di awal juga, adanya pandemi 2020. Wah, itu sangat membuat pukulan telak kepada semua ormawa kan. Kita terhambat kegiatan organisasi, kita terhambat cari ading-ading untuk kaderisasi, untuk regenerasi juga. Akhirnya itu membuat MPM pada masa itu pelantikannya itu kalau nggak salah baru bulan Maret. Kemudian selesai pun awalnya pun biasanya MPM tuh dan BEM Uniska selesainya akhir Desember lah, supaya nyaman untuk ke tahun selanjutnya, biar junior-juniornya saat itu ada pandemi agak berat. Kemudian berjalan, Mas Rizky itu bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober November, minta pengunduran diri dari jabatan ketua. Dia karena mau mencalon sama Mas Jikri. Nah, ada rapat internal tuh, rupanya saya dipilihkan sebagai ketuanya untuk menyelesaikan masa jabatan sampai akhir. Nah, pada masa itu Rizky itu nggak ampih di MPM, tapi masih menjabat sebagai anggota biasa aja. Jadi anggota Komisi 4 pengawasan. Karena di dalam ini ada sebuah kendala juga. Kita punya buku Ormawa, buku kerja Ormawa yang saat ini tahun ini lagi dibahas sama teman-teman di Musker, dan periodenya itu kan setiap 2 tahun sekali. Kita punya kendala di sana, doubling jabatan itu hanya sebatas di salah satu pilihan itu ada 4 pilar nggak? Kalau ada 4 pilarnya, yang lainnya bekalah, nggak boleh 4 pilar lagi. Tapi yang seharusnya ditertibkan, nggak ada istilahnya Puan Maharani itu sebagai menteri, atau Padlizon, dia kan masih DPR RI nih, tapi jadi anggota aja, dia menjabat sebagai menteri. Atau sebaliknya, misalkan si Pak Luhut jadi menteri, Menko ini kan menjabat sebagai anggota DPR. Kan itu agak menyalahi. Ya fokus aja satu kerjanya. Hari ini menjadi sebuah permasalahan, ada doubling jabatan antara eksekutif dan legislatif dengan alasan krisis kader gitu. Itu yang terjadi juga di pemerintah sana dan merembet ke mahasiswa. Ya, akhirnya kayak gitu. Bagaimana sih
Artinya kan Rizky lebih memilih untuk, kita kan tahu bahwa MPM itu tugas mengawasi BEM. Artinya Rizky lebih memilih untuk diawasi BEM ketimbang mengawasi itu Bang. Nah ya, karena transisi kita itu ya belum tertib. Ku bilang transisi organisasi kita di bidang legislatif dan eksekutif memang kurang tertib. Yang seharusnya kalau kamu eksekutif aja, legislatif aja. Yang saat ini kan yang jadi PR yaitu anak-anak, ya kayak saya juga. Saya merasa dulu pada saat saya masih di BEM Fakultas Hukum, saya baru aja mau masuk ke MPM, tapi nggak jadi kan, karena ada satu dan lain hal di periode sebelum saya naik, itu di periode Bang Fahri sama Khairil sekjennya kerja di naik. Habis itu pas tahun selanjutnya kami coba naik, alhamdulillah tembus, Rizky ketua, saya sekjen. Nah akhirnya ada sebuah PR di sana yang terlihat jelas bahwa saat ini Uniska krisis kader di bidang regenerasi, di bidang MPM, BEM-nya, legislatifnya maupun eksekutifnya. Akhirnya hitungannya Rizky itu dan saya juga termasuk senior di BEM. Saya di BEM Universitas zamannya Bang Rambal, kabinet Bakula. Habis itu kabinetnya Rizky di BEM Fakultas. Habis itu kami sama-sama ke DPM, habis itu ke MPM, kayak gitu rentetannya. Tapi itu menjadi sebuah kendala lagi. Akhirnya kita tidak profesional kan terhadap mentang-mentang ading-adingnya, junior-juniornya, akhirnya tidak bisa diberlakukan jelas apa sanksi-sanksinya, apa pelaporannya. Mentang tadi kita satu rumpun di sebuah organisasi sebelumnya, membuat ketidakprofesionalan di organisasi yang lain. Kalau di mahasiswa itu istilahnya debat itu memang sebuah pembelajaran gitu. Jadi kita tidak boleh menghindari yang namanya debat. Pada saat sebuah konsolidasi juga penyatuan pikiran itu ya memang di situ. Akhirnya debat itu kan melahirkan sebuah konklusi apa yang paling benar di antara debat teman-teman gitu. Ya seharusnya debat kita hari ini MPM dan BEM, kalau rekomendasi dari aku, kita harus punya regenerasi yang masing-masing. BEM dengan perekrutannya masing-masing, yaitu bawahnya kan ada himpunannya, perekrutannya masing-masing, para eksekutif ini, dan legislatif harus ada regenerasinya masing-masing. Supaya apa? Supaya yang terjadi ini, yang aku dengar-dengar kan kayak yang terjadi ini ada sebuah permasalahan pelaporan LPJ, kemudian ada pertanggungjawaban yang belum selesai, SK yang masih lama tapi presnya sudah duluan lengser, habis itu tentang masa jabatan ini terkadang ada yang full, ada yang kurang, karena dari tahun ke tahun kalau pas lagi sengketa otomatis lambat pelantikan dan ketuk palunya untuk dia pres dan wapres. Akhirnya dari masa jabatannya nggak sampai 1 tahun, bahkan nggak sampai 11 bulan, yang dimana biasanya kalau masa jabatan 1 tahun itu sebenarnya efektif untuk menjabat itu kan 11 bulan, karena apa? 1 bulannya untuk PJS. Jadi saat kita menjabat eksekutif itu kayak gitu juga, PJS. Kalau di legislatif sebenarnya nggak mesti PJS, karena memang tugasnya memang di bidang itu aja. Kita menarik nih membahas soal BEM. Setelah Anda mengakhiri masa jabatan MPM di 2020 ya kalau nggak salah, itu kan 2 tahun berturut-turut kita tahu bahwa MPM juga ketuanya tidak menjabat sampai selesai karena ada yang lulus lebih awal atau lain hal. Ini berdampak juga Bang terhadap kondisi BEM semenjak kalau tidak salah saat itu zamannya Jikri ya. Zamannya Jikri sampai sekarang pun masalahnya masih terjadi bahwa kata kemahasiswaan LPJ BEM itu masih belum selesai sampai sudah 1 tahun lebih belum dilaporkan. Terus di tahun selanjutnya nih
di masa Habibie. Mungkin Habibie sudah selesai menjabat, tapi kita belum tahu lagi bagaimana nanti LPJ-nya. Ini berkaitan tidak Bang sebenarnya dari MPM-nya sendiri. Apakah ini salah MPM yang tidak selesai menjabat sehingga berdampak pada pengawasan terhadap BEM itu sendiri Bang? Kalau aku melihatnya pada sisi kembali lagi tadi kekuasaan legislatif dan eksekutif kita belum tertib. Itu pertama, akhirnya jadi nombok. Kayak contohnya sebelum mereka ini ya kayak zaman Rizky aja deh. Sebelum mereka mau nyalon ke BEM, akhirnya lengser dulu di MPM. Ya akhirnya nanti kayak mungkin 2024 lagi Puan bisa nyalon jadi presiden. Yang sebenarnya kalau kita berbicara trias politika di bidang-bidang ini memang tertib secara organisasi kelembagaan. Makanya itu menjadi sorotanku yang seharusnya kita bisa mengembangkan organisasi yang ada hari ini. Kalau sudah, misalkan kita porsinya sudah cukup nih, DPM, MPN di bidang legislatif, kemudian himpunan, BEM fakultas, BEM universitas di bidang eksekutifnya. Kalau memang dirasa sudah cukup, berarti regenerasinya harus dibenerin. Ya salah satu contohnya DPM itu sepengetahuan saya di kampus-kampus lain karena saya banyak belajar tentang itu. Mereka mereka mau duduk di DPM atau di DPM universitas, mereka harus direkomendasikan minimal 50 orang mahasiswa. Jadi mereka mengumpulkan 50 tanda tangan. Jadi nanti ada kuota sekitar misalkan 15 orang untuk masuk di pengurusan. Jadi nanti kalau sudah masuk kuotanya nih, misalkan di situ ada 50 kan, 50 berarti targetnya ada berapa itu? 700 mahasiswa kan yang ditargetin. Dari 700 mahasiswa tadi memilih legislatifnya, keterwakilannya, baru nanti dipilih di situ ketua, sekretaris, komisi dan sebagainya macamnya. Ulun menginginkan itu supaya permasalahan ada ini, salah satu muaranya Ulun melihatnya dari kita belum tertib secara regenerasi. Mungkin secara organisasi terlihat aja tertib, tapi secara regenerasi kita belum tertib. Akhirnya berdampak pada ya tadi pelaporan LPJ, pelaporan Munas, kemudian yang mau nyalon dari MPM ke BEM-nya mengundurkan diri, kemudian lulus, kemudian menanggalkan jabatan dipilih ke PJS. Itu menurutku faktor yang kulihat adalah faktor utamanya. Kemudian faktor keduanya aku melihatnya dari sisi kita sebagai mahasiswa itu kita paham, kita belajar berorganisasi. Kalau kamu doubling jabatan, misalkan kamu ketua atau 4 pilar di organisasi yang lain, seharusnya kamu mundur. Atau biasanya kamu tuh memilih salah satu, mau tetap lanjut dua-duanya tapi nggak di jabatan strategis dua-duanya. Misalkan di DPM fakultas menjabat sebagai anggota komisi, di MPM sebagai anggota komisi atau sebagai ketua komisinya. Jadi salah satu harus berkalah, tapi kan nggak 4 pilar kan. Seharusnya etika organisasi itu terjalankan. Sama halnya pada saat pelaporan EPJ, etika secara kita punya tanggung jawab tadi, seharusnya kita sadar bahwa kita punya dikasih kepercayaan bahwa kita memegang dana nih, kita melakukan pengajuan, kita punya program untuk biasanya kan proposal, kita ajukan ke rektor 3, wakil rektor 3. Ya nanti harus ada pelaporan kegiatannya dan pelaporan keuangannya. Nah sampai saat ini jadi sebuah PR juga. Terkadang fungsi legislatif tadi tidak bisa terjalankan dengan baik, padahal mutlak nih pengawasan, penganggaran, legislasi, bahkan advokasi. Tapi teman-teman sendiri terkadang mungkin karena kawan, karena itu junior, bekas lembaganya juga, mantan lembaganya di situ juga, atau bahkan di Uniska itu atau Orma Uniska itu terlihatnya berorganisasinya pepadaan aja, jadinya tidak serius. Yang seharusnya
kita mengkritik pemerintahan loh gitu loh. Kita demo gitu yang seharusnya kita bisa mencontohkan dengan baik, kita bisa memperlihatkan dengan profesional bahwa mahasiswa itu pun bisa seprofesional mungkin. Di kampus lain juga jika presmanya korupsi, mereka dimakzulkan kayak gitu. Apakah kita bisa seketat itu, seberani itu? Belum lagi masalah di zaman Ulun kemarin itu ada PR yang dimana di awal tahun kami ada dapat sebuah musibah yang terjadi di Kalsel, yaitu banjir Kalsel. Jadi sebenarnya Ulun tuh menjabatnya agak lebih, jadi dari 2020 sampai 2021 karena pelaporan LPJ itu di Februari, karena 1 bulan di Januari itu full fokus kebencanaan, teman-teman solidaritas, Orma Uniska solidaritas. Akhirnya pelaporan LPJ di zaman saya, zaman presnya itu Kabinet Mars yaitu Bang Padli, akhirnya terlambat. Padahal kita menginginkan dari Desember sudah selesai, karena kita menginginkan tertib organisasi, tertib secara administrasi. Apalah daya ada bencana. Akan tetapi MPM juga di zaman saya kita berusaha setegas mungkin untuk melihat kendala di lapangan bahwa ada keterlambatan pelaporan LPJ. Jangan menyalahkan kementeriannya, jangan menyalahkan waktu atau program yang belum selesai. Berarti teman-teman pada masa itu tidak bisa komitmen bertanggung jawab dengan waktu yang ada, dengan dana yang ada menyelesaikan. Seharusnya itu kan jadi fokusnya. Akhirnya di zaman itu Desember kami beri SP1, kemudian di Januari SP2, dan di Februari itu sejenis pertemuan terbuka. Jika teman-teman itu nggak hadir, itu kami merencanakan itu bakalan terjadi pembukuan kabinet yang dimana itu pertama kali dalam sejarah Uniska. Ini mungkin bakalan gempar, tapi ini bakalan memicu teman-teman untuk lagi-lagi belajar kita sejarah ini, karena adanya sebuah kesalahan dan akhirnya kita jadi dari proses belajar itu kita jadi sebuah hal yang arah lebih baik yang seharusnya seperti itu kan. Alhamdulillah teman-teman akhirnya tertib, akhirnya BLPJ walaupun lambat banar kayak itu. Nah akhirnya selain sengketa di zaman itu yang membuat teman-teman baru pelantikan kalau nggak salah bulan 3 atau bulan 4, selain ada bencana ya pelaporan LPJ di masa Pres Padli juga terlambat gitu. Padahal sudah kami upayakan juga dari zaman November, Desember 2020 untuk segera melaporkan LPJ, teguran-teguran lisan, bepandiran, kita ceti, saya, kemudian Fahrul, dan sebagainya macamnya. Ini kita terbuka aja, jangan sampai ada, kalau kita tidak tahan dikritik orang, tidak bisa menyampaikan tanggung jawabnya, jangan sampai memblok HP orang kayak gitu loh. Kan kita nih belajar, hari ini kita berproses jadi mahasiswa, jangan sampai nanti Jokowi memblok WA si Puan Maharani karena lambat LPJ. Itulah yang terjadi di zaman saya dan Mas Padli. Saya diblok dan Fahrul diblok, Ketua Komisi 4. Itu jadi menghambat koordinasi kami. Katanya kenapa nggak sama Mendagri aja, sama sekretaris atau bendahara aja. Ini sudah lampaui waktu loh. Kalau memang masih spare waktunya lama, mungkin saja kita bisa becetan atau bertamuan langsung. Oh ini koordinasi dengan ini, oke, kayak gitu. Karena ini sudah waktu akhir, limpat pada waktunya. Akhirnya ya udah, kenapa kita chat, kita konfirmasi sedemikian rupa, akhirnya diblok. Itu kan artinya ada urgensi yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi dibalik diresponnya dengan kekanak-kanakan aku mengkritiknya, malah diblok. Kayak contohnya kita berpacaran, habis itu kita besarikan ada yang diblok kayak gitu.